Standby roll action. Ya. Halo, assalamualaikum pemirsa. Sekarang aku lagi ada di SCBD, lagi di cafe Titik Temu. Nah, aku lagi ini nih quality time sama Stala nih, Yola ya. Seneng nggak jalan-jalan sama Mami? Iya. Seneng akhirnya. Setelah sekian lama kesibukan, akhirnya aku bisa ngajak anak-anak jalan lagi. Untuk adik-adiknya kebetulan di rumah aja karena lagi tidur siang, aku nggak tega banguninnya. Nah, sekarang aku ajak kakaknya aja nih. Aku udah janji ntar mau ngajak dia main. Ini lagi diajak nongkrong dulu nih sekarang nih. Enak nongkrong ya nak ya? Nongkrong di kafe ya. Nongkrong di kafe. Biasanya kalau Kak Ina ngajak Tara main kemana sih Kak? Paling ke mall atau staycation di mana beberapa hari, 2 hari, 3 hari gitu. Tapi hari ini ngajakin Hari ke tempat ini yang terbuka gini. iya, karena kebetulan aku lagi ada meeting tadi, jadi dia ikut, aku ajak aja lah sekalian gitu. Apa siapa aja mungkin bisa ke Mama? Aku meeting barengan sama Mami, sama temen-temennya Mami. Kita rencana mau bikin kerja sama. Insya Allah doain aja. Oke Kak, boleh bilang gini Kak, ini tempatnya kebetulan bagus, aku mau foto-foto Mas Tara. Ini tempatnya estetik banget, cocok banget, instagramable banget ya, cocok buat foto-foto. Nah, aku sekarang mau foto-foto nih sama Starla. Tara mau foto sama Mami panggil apa? Lala, Lala ya. Kita panggil Kak Ina apa Mami? Manggil Mami. Mau foto-foto sama Mami? Oh iya. Udah hits banget nih, udah dandan dia nih, masya Allah, anak gadis. Nah sekarang aku mau pesen minum dulu ya, kita langsung aja ke kasir. Biasanya kalau Lala sebenarnya apa sih? Pesanannya kalau minum gitu yang Kalau segar-segar? Stella dia suka ice chocolate. Oh, es coklat. Iya, atau milkshake strawberry atau vanilla atau coklat. Kita pesennya di mana ya? Pesennya sebelah sini. Merah ya? Iya. Iya. Ya. Apa kata? Soalnya dia bilang kalau mau pesan langsung ke table aja, aku bilang gini. Oh ini tadi Iya, yang itu tuh yang dari situ diri. Ini teman Mami. kayaknya kita kan memang punya ada podcast. Mau nggak? MNC Putri. Nanya budget ya. Kak Putri kan juga mantan orang SMN. Oh iya. Iya, dulu kan dia megang jangan. Nanti kualitas. Kasihan sampai orang. Berarti bilangnya gini. Tapi bikin sendiri. Oh gitu. Aku aja yang megang. Aku aja. Nah. Oh ya. Ya. Roll. Ya, yuk. Masuk aja, Mas. Sorry. Yuk. Ya, roll. Nah sekarang aku mau pesen kopi, tapi aku pengen coba untuk bikin sendiri, dibantuin ya. Oke, siap. Ini dengan Kak siapa? Kak Sastra. Oke. Ya. Menurut bro, Iya. beansnya ada 2 nih kak. Kayaknya lebih prefer local beans. Ini lokalnya dari Flores kak. Nah satu lagi nih dari Colombia. Kalau saran aku sih mungkin mau coba yang lokal kak. Aku coba yang Flores deh. Oke boleh. Siap. Kakaknya hari ini lagi pengen dibikin hot atau ice? Aku coba Jadi, yang ice. Yang ice, oke. Jadi 2 metode manual brew kan bisa dibikin hot sama dibikin ice, Japanese gitu kak. Ya, oke. Boleh kak? Oke, di sini kakaknya mungkin mau dosing dulu. Dosing tuh adalah nimbang beansnya dulu kak. Jadi bisa pakai ini, sorry. Ini scale-nya standar sih kak, on off, boleh. Mau di onin dulu, sorry sebelah kanan. Oke, good. Terus bisa kita buka aja dulu beansnya. Nah, ini lagi masih baru segel nih kayaknya Nara. Sorry, di sebelah sini ya. Oke. Nah, ini beansnya kalau mau dicium nih wangi banget kak, karena prosesnya nih ya kita prosesnya natural soalnya kak. Jadi dia emang apa namanya agak wangi ya. Bener gak? Oke, good. Wangi nggak adik? Adik siapa ini? Starla. Oke, salam kenal Ade Astara. Jadi di sini biasanya kita timbang nggak? Jadi kita pakai 15 gram. Oke, boleh aku bantu ya kak ya? Oke. Oke, kelebihan dikit, jadi nanti sisanya buat nge-flash di grinder. Jadi soalnya kan grindernya biasanya kita ngegiling beans yang lain kak. Nah, jadi itu harus di flash juga gitu. Makanya, oke. Sorry.
Udah pernah nge-brew sebelumnya Kak Inara? Serius? Baru pertama kali? Iya, Oke. pernah. First impression-nya, maksudnya pertama kali nyeduh? Excited sih, seru Rumit? ya, seru, rumit Oke. tapi seru, maksudnya bikin penasaran gitu. Oke, sip. Ini udah jadi, drippernya tinggal kita geser. Nah biasanya nih kalau mau di swirling dulu Kak. Oke, di swirling seperti ini. Soalnya kan tadi ada beberapa tuangan layer, namanya harus di swirling dulu. Oke. Yes, swirling. Ini sekarang tinggal Kak Inara coba. Mau berapa gelas lagi Kak? Satu ya, oke. Tinggal dituang ya. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua, udah pernah minum manual brew sebelumnya nggak? Belum. Oke, rasanya pasti akan mungkin Strong ya? sour, enggak justru like kayak teh. Oh. Oke, silakan please enjoy coffee. Yes. Ini ada tempat duduk nggak? Kenapa? Ada dong. Silakan. Mungkin mau duduk di mana nih sekarang? Mau duduk di bawah. Ini dulu Kak Inara bilang, nah udah jadi kopi bikinan Nah aku ini sekarang kopinya udah jadi, kopi dari Temu Cafe. Ini adalah buatan aku sendiri, diarahin sama Kak Hastra. Oke. Sekarang Thank mau you cobain. Kak. Oke, semua. Sekarang cobain ya, duduk dulu. Sekarang kita cobain yuk, duduk dulu yuk. Oke. Boleh cobain kopi buatan sendiri. Aku coba nih ya, ini buatan tanganku sendiri nih. Bismillah. Gimana rasanya? Ini tuh nggak pakai gula, tapi ini murni, tapi rasanya benar-benar nggak pahit banget, rasanya light, malah menurut aku lebih kayak teh ya. Kayak teh. Gimana yang biasanya kopi terima jadi langsung minum, sekarang akhirnya merasakan bikin sendiri. Iya, Kesan-kesannya gimana ini sih? manual brew sih, aku pertama kali dan ini perdana ya, benar-benar bikin manual brew buatan tangan sendiri. Lala, tadi gimana ngeliat mama bikin kopi sendiri? Seru nggak? Seru ya? Seru ya? Kamu pengen bisa juga nggak kayak mami? Oke, gitu aja sekalian closing. Ada gula. Sekalian closing aja Kak. Halo pemirsa, terima kasih sudah ikutin aku jalan-jalan sama Lala, udah ngikutin bikin kopi. Sampai ketemu lagi. Halo pemirsa, terima kasih udah ngikutin aku kegiatan aku hari ini, main sama Lala, foto-foto, dan bikin kopi manual brew. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah Lala. Kaina, ikut soalnya. Yuk, Kaina mau update dong ini perkembangan anak-anak sekarang seperti apa? Anak-anak alhamdulillah sehat, alhamdulillah lagi tidur siang di rumah adik-adiknya. Nih aku ajak kakaknya main. Sekarang sekolahnya udah kelas berapa? Kakak sekarang kelas berapa nih? Kelas 2 SD. Kelas 2. Baru naik. Kalau adik-adiknya masih PAUD, Masih PAUD, masih TK. ini kan dalam rangka liburan ya, apa jalan-jalan aja? Jalan-jalan aja sih. Biasanya kemana atau minta apa Lala? Biasanya ya kita paling di rumah aja quality time. Tapi kalau misalnya aku lagi free, aku ajak mereka staycation di luar kota atau sekedar di hotel-hotel di Jakarta aja. Aku cari hotel yang bagus buat mereka bisa main bareng sama aku kan. Saling sama ngajak nongkrong kakaknya kayak gini nih. Lala, apa sih yang Lala pengen dari Mami? Pengen diajak kemana, jalan-jalan kemana mungkin? Luar Luar negeri. kemana? Kamu pengen kemana? Kemarin bilang mau ajak kemana? Pengen ke Amerika, Pengen melihat apa di Amerika? makam museum. Museum. Apa? Oh, ke museum. Kamu Museum suka? buat adik Lala ke museum dinosaurus. Museum dinosaurus. Museum dinosaurus. Emang kenapa kamu pengen ke sana? Apa pernah ngeliat di YouTube ada dinosaurus besar, makanya kamu pengen ke sana? Iya, pernah ngeliat di YouTube. Tapi udah tercapai belum Kak? Ngajak- Insya Allah dalam November sih, insya Allah. November akan berangkat tahun ini ya? Insya Allah. Sama siapa? Sama Mami juga? Sama mami juga. Karena memang kebetulan di sana kita ada keluarga, jadi sekalian silaturahmi lah. Oh, berapa lama rencana di sana? Mungkinan sebulan ya. Sebulan lagi.
ini kan Kak Inara lagi banyak job, lagi banyak banget job, apa tidak mengganggu quality time dengan anak-anak atau? Ya itu kan kita harus pinter-pinter bagi waktunya kan. Sesempat mungkin kita harus ada waktu lah, walaupun sedikit, tapi kan gimana ya, sedikit itu tetap berarti buat mereka. Tapi pernah ada protes nggak dari anak-anak, terutama Lala yang paling besar nih, Nggak mami sih. kerja terus. Enggak sih, malah paling cuma bilang kayak mami semangat ya gitu, kayak mami hati-hati ya gitu, mami kerja lagi ya gitu. Udah gitu doang. Mereka tahu kok maksudnya maminya tuh sibuk cari uang kerja buat mereka. Seperti apa cara Kak Inara ngasih pengertian ke anak-anak? Ya dari sehari-hari kan memang aku ngobrol sama mereka itu ya pakai bahasanya orang dewasa, kayak apapun aku jelasin gitu. Misalkan konsep cari uang buat apa gitu ya, untuk bayar sekolah kakak, untuk bayar mbak, untuk ini. Jadi dia udah tahu dari sendiri mungkin bahwa oh ternyata untuk bisa sekolah itu mami harus kerja, untuk bisa mbak ada di situ di rumah terus jagain mereka, mami harus kerja gitu, harus cari uang gitu. Jadi dia tumbuh jadi anak yang realistis lah. Tapi semakin hari anak-anak sudah semakin mengerti ya. Iya. Maminya semakin sibuk kerja untuk mencari uang untuk anak-anak. Iya, Jadi udah tidak sulit lagi memberi pengertian. enggak sih, alhamdulillah. Lala suka kangen banget sama mami gara-gara mami sibuk gak sih? Iya. Iya. Bukan nanya mami kok kenapa sekarang kerja terus kayak gitu ya. Enggak lah ya, kan udah tahu ya maminya ngapain ya. Iya. Biar bisa ke Amerika ya. Iya, biar bisa ke Amerika ya nak ya. Kan biar bisa jalan-jalan lagi kita nanti ya nak ya. Staycation lagi ya nak di luar ya. Beli mainan ya. Tapi selain ke Amerika, aku pengen kemana sih? Atau aku pengen beli apa sih? Mainan. Dia sih alhamdulillah anaknya nggak apa ya, nggak terlalu banyak minta gitu, misalnya mau beli mainan ini mami ini. Kalaupun memang ada yang dia mau, dia pasti kayak mami ini lucu deh, cuma gitu doang, kayak ngasih kode doang. Ada dokter nggak minta. Tadi juga aku sempat ngobrol sama Lala di atas, aku pengen beli mainan, katanya dokter-dokteran, karena cita-citanya pengen jadi dokter, bener nggak? Udah punya mainan dokter. Cita-citanya pengen jadi dokter Lala. Emang kenapa pengen jadi dokter? Kenapa? Biar kalau mami sakit Lala bisa obatin mami. Masya Allah. Mudah-mudahan terkabul. Mendukung nggak sih Kak? Seberapa besar sih support Kaina untuk mewujudkan cita-cita Lala? Ya ini makanya aku harus, bahuku tuh harus kuat mencari nafkah. Dari nafas. Iya, supaya apa ya, ya bisa inilah mewujudkan cita-cita mereka lah, insya Allah. Amin. Boleh terakhir berikan pelukan dong ke Lala. Kiss mami. Oke, thank you. Nanti ya habis ini mau ya. Iya. Aku silat-silat. Oh, di live TikTok juga nggak boleh. Ya, Rob. Ya, Kaina mau minta update-nya dong. Hari ini kan Sindon memenuhi panggilan atas laporannya Kaina. Gimana tuh? Iya. Ya nggak ada ya, berarti ya bagus lah, dia gentle dan sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, ya salut sih. Ada statement juga bahwa katanya dari kuasa hukumnya Sindon, katanya dari pihak pelapor ada rencana mau mencabut laporan itu. Ya karena kan memang Firdaus sendiri yang minta untuk damai, ya udah kita nggak usah apa ya panjang-panjangan drama kayak gini, saya juga capek. Oh, artinya benar Kainara akan mencabut laporan yang dugaan Ya perizinan. dengan syarat-syarat lah. Apa saja sih Kak, syarat-syarat yang akan Ya nantilah. Ya. Kenapa selain soal anak itu Ya. makanya Kainara ingin mencabut?
komunikasi berarti dengan Virgon? Sudah. Apa kesepakatan apa yang akhirnya memutuskan Kainara akan mencabut laporan? Ya kita lihat aja nanti. Kapan mau cabut laporannya? Secepatnya lah insya Allah. Dalam minggu ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti Itu tergantung dari pihak sana aja sih, karena kan dia yang minta kan. yang Iya. yang menghubungi kuasa hukumnya atau Virgon? Langsung Virgon sendiri. Langsung Virgon Iya. datang menemui Kainara Iya. langsung? Kapan juga kapan? Apa dia nggak tahu lupa. Enggak. Udah itu aja. Soal ambil perceraian kan di pengadilan agama itu kan Virgon mengatakan Kainara kasar terhadap anak-anak. Konfirmasi ini seperti apa? Ya kan dia tahu kita sama-sama darah Batak ya gimana. Mau lembut-lembut ya salah ngambil jodoh lah, harusnya orang Jawa. Ya kan kita Batak Betawi, aduh udah chaos banget tuh. Dia juga sama Batak Betawi. Artinya membenarkan berarti tuduhan. Ya bukan kasar ya, tiap orang kan punya perspektif beda-beda ya soal mana yang jadi lembut atau kasar gitu loh. Dan cara parenting orang juga beda-beda, nggak bisa kita paksakan satu sepatu untuk semua kaki gitu kan. Yang tahu anak kita ya kita sendiri, bukan kandungnya gitu. Ya dia sendiri juga sebagai ayah juga udah sepakat gitu dari awal metode aku seperti apa, dia juga tahu gitu kenapa tiba-tiba dipermasalahkan gara-gara kasus seperti ini gitu. Dan kakaknya Virgon juga bilang katanya membenarkan bahwa Kainara itu berumah tangga dengan Virgon itu bukan atas dasar cinta tapi karena materi. Tanggapan Kainara seperti apa? Nikah aja kan abang aku yang bantuin biayanya. Oh abangnya Iya. Kainara. Ya udah itu aja sih yang perlu kalian tahu. Itu kan Kainara kasar sama anak-anak katanya benar itu kan. Katanya untuk biar permintaan Kainara dikabulkan sama Virgon. Maksudnya gimana? Jadi ada momen-momen tertentu ketika Kainara kasar kepada anak itu sebagai cara Kainara untuk meminta sesuatu dengan Virgon itu biar dikabulkan. Nggak ada kayak gitu, itu siapa lagi yang ngomong? Nggak ada. Infonya sih seperti itu. Nggak ada. Dari kakak. Nggak ada, itu ngarang, kemarin mengarang. Tidak benar. Ya siapapun itu yang berkoar-koar, yang ngeluarin statement ini dan itu, cobalah membacakan diri sendiri. Parenting dia sama anak sendiri itu seperti apa gitu. Apakah sudah benar, apakah sudah lemah gemulai, lembut. Kak, soal rencana pencabutan laporan ini artikan ada perdamaian antara Kainara dengan Virgon. Apakah ada kemungkinan untuk dirujukan? Nggak tahu. Nggak sih. Tidak ada terpikir sampai ke situ. Tapi Mami Eva, ibunya Virgon, sempat katanya menginginkan kalian rujuk. Ingin, tapi kan saya dijelek-jelekin mulu, gimana dong? Emang yang terbaru apa? Kadang-kadang orang suka nggak sesuai lisan sama perbuatan. Nggak searah. Gini. Emang yang terbaru yang Kainara dengar, Kainara dijelekin soal apa? Ya nggak tahu kan beredar banyak itu statementnya. Oke. Udah ya, saya jalan dulu ya. Terima kasih.